bisa dilihat daunnya, aduh jelek sekali ya. Tapi alhamdulillah dengan daun yang seperti itu buahnya sangat-sangat optimal. Saya sangat bersyukur sekali, sangat puas sekali. Biarpun nggak semuanya jadi dari yang saya tanam, tapi inilah sebagai pembelajaran ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Dan sekarang saya melakukan penanaman ulang bekas fusarium dengan metode langsung tanpa mulsa, tanpa pengolahan lahan, hanya mengkondisikan tanah dengan bantuan jamur mycorrhiza Aimo 3. Kalian bisa buat sendiri Aimo 3. Banyak video referensi untuk membuatnya itu. Kalian bisa belajar, semuanya ada di situ. Ini sudah sangat berkurang buahnya. Karena sudah saya panen 8 kali. Tapi nanti rencananya saya akan mencoba untuk meremajakan kembali nantinya kalau sudah selesai. Kalau sudah habis buahnya nanti saya akan pangkas dan saya lakukan peremajaan kembali sehingga dapat dipanen berbarengan dengan yang baru ditanam. Hari ini di tanggal 25 ya. Tanggal 25. Ini lahan saya yang kemarin kena fusarium ini, semua permati, dan ya inilah sisa-sisa perjuangan yang kemarin. Oke, langsung saja. Kemarin saya habis melakukan pembabatan rumput ya dengan menggunakan herbisida sistemik. Sistemik bukan kontak ya. Kalau sistemik dia langsung ke akarnya mati. Nah, sekarang saya akan menanami kembali di tanggal 25 ini. Tanggal 25 hari Jumat. Oke. Dan untuk mengatasi fusariumnya, saya akan coba bereksperimen dengan menggunakan jamur mycorrhiza Aimo 3. Ini dia. Jamur ini kegunaannya nantinya itu yang kita inginkan agar dia menginfeksi perakaran dari tanaman cabai itu sendiri, sehingga bisa terhindar dari jamur fusarium yang merugikan buat tanaman cabai. Mycorrhiza sendiri adalah salah satu jamur trichoderma, bareng dia sama trichoderma yang ada di perakaran bambu. Dan mycorrhiza ini saya buat sendiri dengan menggunakan bekatul. Kita mengkulturnya. Oke, seperti apa? Langsung saja saya coba akan tanam. Itu dia benih kita. Ya. Itu benih kita. Oke. Nanti dengan dosisnya pertanaman itu 1 sendok makan. Oke, sekian dulu. Saya akan melakukan penanaman di lahan bekas fusarium. Ya, sekarang akhirnya sudah saya tanami kembali lahan yang bekas fusarium. Dan kedepannya kita akan pantau terus setiap 1 minggu sekali bersama dengan perawatannya nanti, pupuk apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara penanganannya. Dan untuk saat ini, untuk sementara ini yang kita lakukan hanya
pemupukan dasar, dia belum bisa dikasih pupuk karena ini baru tanam. Nanti sekitar 5 atau 1 minggu baru kita melakukan pemupukan awal. Ya, ini adalah tanaman yang saya lakukan penanaman 2 minggu yang lalu ya. Ini usianya sudah menginjak minggu kedua ini, dan terlihat sehat. Seperti inilah penyakit hama yang menyerang di daerah saya ini ya. Di sini cuacanya sangat ekstrim, panas. Sekarang aja sudah mendung tiba-tiba, tapi ini masih normal, lumayan sehat, dan ini hamanya belalang. Ops, bisa dilihat. Nah, padahal 2 hari yang lalu baru saya melakukan penyemprotan insektisida. Tapi hama belalangnya di sini sangat banyak sekali. Makanya saya melakukan intensitas penyemprotan itu setiap 4 hari sekali. Jika tidak dilakukan demikian, maka ya sudah dipastikan bisa hancur. Dan ini dia sudah memasuki masa generatif, cepat sekali ya. Batangnya pun lumayan besar. Yang buat kalian yang ingin menanam, video ini saya buat referensi kalian untuk pembelajaran bagaimana caranya, bagaimana pengolahannya seminimalis mungkin, karena saya melakukan ini juga tanpa modal yang besar. Nggak perlu modal yang besar, karena saya lakukan ini semua modal dari dapur. Modal saya hanya dari dapur. Saya melakukan pembenihan sendiri dan menanamnya tanpa mulsa. Tapi yang saya inginkan hasilnya lumayan, biarpun nggak bisa 100%, tapi ya inilah, saya akan perlihatkan hasilnya. Ini dia sahabat ya, tingginya sekitar 1 meter. Kalian bisa menilai sendiri ya, bagus atau tidaknya. Dan buahnya juga cukup besar, dikarenakan lahan struktur di sini itu lahannya tanah liat, benar-benar tanah liat. Jadi kalau terjadi hujan di sini itu airnya susah sekali untuk merembas, sangat lama, peresapannya itu sangat lama. Ini saya sudah panen ke 8 kali, hanya segini. Sisa kemarin yang terkena fusarium. Ini dia. Ya, cuman segitu aja yang punya terkena fusarium, hanya beberapa pohon saja, tetapi hasilnya sangat lumayan. Saya bisa memanen per 4 hari atau 5 hari sebanyak 3 kilo di rentang harga 40.000 per kilo. Nah, inilah, seandainya lahan yang segini ini semuanya berhasil, maka sudah pasti sangat membantu ekonomi, apalagi di situasi yang saat ini sangat-sangat sulit ya. Saya sendiri baru terjun di pertanian dan saya sudah melakukan banyak percobaan, takaran pupuknya berapa, penanganannya berapa, bagaimana cara pengolahannya,
Dan bagaimana kalau nggak ada modal yang besar? Karena pertama yang saya tahu itu menanam cabai itu membutuhkan modal yang nggak sedikit. Tapi saya bereksperimen bagaimana caranya dan penanggulangan gulmanya di sini. Ini kemarin sudah saya melakukan penyemprotan herbisida ini. Alhamdulillah aman ya, aman sama cabai. Yang di sana itu semuanya juga dengan herbisida semua dan nggak mati, asal kita pandai-pandailah dalam menyemprot. Kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau percobaan saya dengan yang di tanah yang lain dari tanah liat, itu perkembangannya sangat bagus sekali, daunnya sangat lebar-lebar. Tapi di sini seperti ini ya, di sini inilah nggak ada yang saya tutup-tutupi ya, kondisi tanamannya, daunnya. Nah oke, nah ini seperti ini ya, yang begini nih tunas air. Kita harus sering melakukan perempelan agar dia tinggi. Nanti potong pucuknya setelah dia mengeluarkan cabang Y, baru nanti tanamannya dia bisa bagus rimbun. Oke, sedangkan untuk hama fusarium itu sendiri itu nggak bisa ya kita hilangkan dari area tanah ya, karena itu adalah sesuatu keseimbangan yang kompleks yang ada di dalam tanah. Nah, bagaimana caranya untuk menekannya? Kita harus mengkondisikan tanah tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita sebisa mungkin kita menggunakan pupuk kandang. Karena pupuk kandang jika terserap oleh tanaman itu tanaman akan bisa jauh lebih kuat. Dan penggunaan pupuk kandang kita harus berhati-hati juga. Harus kita lakukan pengomposan terlebih dahulu dan harus kita bolak-balik agar pengomposannya itu matang, rata, sempurna. Ini seperti inilah, daunnya banyak yang sobek-sobek. Dulu waktu awal tanam pun seperti ini, dan hasilnya itu bisa dilihat. Yang terpenting buat saya sih hasil akhir yang cukup memuaskan lah, biarpun nggak 100%. Buat kalian yang ingin menanam, video ini bisa jadi referensi. Berapapun yang kita tanam, nggak perlu banyak, kita orientasikan untuk diri kita, kebutuhan kita sendiri untuk di dapur. Bagi yang punya lahan sedikit pun bisa, di dalam polybag pun bisa. Ya mungkin sekian dulu, nanti saya akan lanjutkan di minggu-minggu pertama berbarengan dengan pemupukan dan perawatan susulan. Oke guys, terima kasih. Salam satu hobi. Tanamlah hari ini dan akan panen di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.